Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ridayani bersama dengan kawan-kawan saya ada Alam Bahari, Rahmat Hidayatullah, Ahmad Farhan, Rika Makfirah, Hilyatul Fitri, Ryan Ulfani, dan Muhammad Akil Fikri. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode regulasi. Baik, paparan ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian, kekurangan, kelebihan, syarat algoritma, penjelasan pada Excel, dan penyelesaian pada program. Di mana nantinya kami akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Pengertian metode regulasi palsi. Metode regulasi palsi merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan rentang untuk memperoleh akar kesamaan. Hal yang membedakan antara metode regulasi palsi dengan metode biseksi yaitu pencarian akar didasarkan pada slope atau kemiringan, dan selisih tinggi dari kedua titik rentang. Kelebihan pada metode regula palsi. 1. Tidak memerlukan turunan. Metode regula palsi hanya memerlukan nilai fungsi pada dua titik, tidak membutuhkan turunan pertama atau turunan kedua, seperti metode Newton-Raphson. Ini membuat metode ini lebih mudah digunakan untuk fungsi yang kompleks atau ketika turunan sulit dihitung. Kedua, konvergensi lebih cepat dari biseksi. Regula palsi umumnya konvergen lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi karena memanfaatkan interpolasi linear untuk memikirkan akar. Metode biseksi hanya membagi interval menjadi dua, sedangkan regula palsi menggunakan informasi kemiringan antara dua titik. Selanjutnya yang ketiga, stabilitas yang baik. Metode ini selalu menjaga interval yang mengandung akar, memastikan bahwa akar tidak terlewatkan selama proses iterasi. Ini memberikan stabilitas yang lebih baik dibandingkan metode scan yang tidak perlu menjaga interval yang mengandung akar. Keempat, lebih efisien untuk fungsi dengan kemiringan berbeda. Regula palsi dapat menangani fungsi dengan kemiringan yang sangat berbeda pada titik-titik interval. Lebih baik daripada metode scan, daripada metode secant, karena selalu memperbarui titik yang menghasilkan perubahan tanda pada fungsi. Metode ini cenderung lebih stabil dalam kasus tersebut. 5. Lebih sederhana dalam implementasi dibandingkan dengan metode Newton-Raphson yang memerlukan perhitungan turunan. Metode regula palsi lebih sederhana untuk diimplementasikan dan lebih mudah dipahami. 6. Tidak memerlukan evaluasi banyak titik dibandingkan dengan metode tabel yang memerlukan evaluasi fungsi pada banyak titik untuk membuat tabel. Metode regula palsi hanya memerlukan dua evaluasi fungsi per iterasi, membuatnya lebih efisien dalam hal jumlah evaluasi fungsi yang diperlukan. 7. Menjaga interval yang mengurung akar. Mirip dengan metode biseksi, regula palsi juga menjaga interval yang mengurang akar, memastikan bahwa akar tetap berada dalam interval yang semakin kecil selama iterasi. Hal ini memberikan kepercayaan bahwa solusi tidak akan terlewatkan. Sekian. Saya Hilyatul Fitri, saya akan membahas tentang kekurangan pada metode regula palsi. Yang pertama, konvergensi tidak selalu cepat. Meskipun biasanya lebih cepat daripada metode biseksi, regula palsi bisa mengalami konvergensi yang lambat jika fungsi yang dihadapi sangat tidak linear atau memiliki kemiringan yang berubah-ubah drastis. Yang kedua, asimetri dalam pembaruan titik. Jika satu titik diperbarui jauh lebih sering daripada titik lainnya, hal ini dapat menyebabkan metode ini konvergen sangat lambat karena hanya satu sisi interval yang terus-menerus mendekati akar. Yang ketiga, yaitu terjebak pada akar ganda. Jika fungsi memiliki akar ganda, misalnya fx sama dengan x kurang c kuadrat, metode regula palsi bisa mengalami kesulitan karena nilai fj akan menjadi 0 dan perubahan tanda tidak terjadi dengan cepat. Yang keempat yaitu perlu dua tebakan awal yang baik. Memerlukan dua tebakan awal A dan B yang mengurung akar dan FA kali FB lebih kecil 0. Jika tebakan awal tidak baik, metode ini mungkin tidak bekerja dengan baik atau memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan interval yang benar-benar mengandung akar. Yang kelima kekurangannya yaitu masalah pada fungsi yang tidak halus. Untuk fungsi yang tidak halus atau memiliki diskontinuitas, metode ini mungkin tidak bekerja dengan baik karena interpolasi linear tidak akurat. Yang keenam, tidak cocok untuk fungsi tertentu. Metode ini mungkin tidak cocok untuk fungsi yang sangat curam atau sangat datar pada interval yang dipilih, karena interpolasi linear bisa memberikan perkiraan yang buruk.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Mahadi dengan NIM 2201742. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pada metode regula falsi. Agar metode regula falsi berhasil menemukan akar suatu persamaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, fungsi berkelanjutan. Fungsi f(x) harus kontinu pada interval yang dipilih. Ketidakberlanjutan pada interval bisa menyebabkan metode gagal karena interpolasi linear tidak dapat dilakukan secara akurat. Yang kedua, interval awal yang tepat. Diperlukan dua titik awal A dan B sedemikian rupa sehingga fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang berlawanan, yaitu fungsi A kali fungsi B lebih kecil daripada 0. Ini memastikan bahwa ada setidaknya satu akar di antara A dan B berdasarkan teorema nilai tengah. Interval yang terlalu besar dapat memperlambat konvergensi, sementara interval yang terlalu kecil mungkin tidak cukup untuk mengurung akar. Yang ketiga, ada akar ganda interval. Idealnya fungsi tidak memiliki akar ganda dalam interval yang dipilih. Agar akar ganda bisa menyebabkan metode konvergensi sangat lambat karena interpolasi linear menjadi kurang efektif. Menghitung titik potong menggunakan rumus interpolasi linear untuk menghitung titik potong C. Rumusnya C sama dengan fungsi B kali A kurang fungsi A kali B per fungsi B kurang fungsi A. Itulah syarat-syarat metode regula falsi. Sekarang kita akan membahas algoritma metode regula falsi. Di sini dapat terlihat ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan selang A, B. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi A dan fungsi B. Yang ketiga, menghitung nilai C dengan rumus C sama dengan fungsi B kali A kurang fungsi A kali B per fungsi B kurang fungsi A. Yang keempat, menghitung nilai fungsi C. Jika fungsi A kali fungsi C lebih kecil daripada 0, maka selang baru AC B sama dengan C. Jika fungsi C kali fungsi B lebih kecil daripada 0, maka selang baru CB A sama dengan C. Yang terakhir, iterasi berhenti jika fungsi C sama dengan 0 atau Cn dan Cn-1 konstan bernilai sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mencari akar persamaan dengan metode regula falsi. Nah, di sini udah ada soal. Tentukan salah satu persamaan dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dengan selang 3 dan 6 menggunakan metode regula falsi. Nah, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari persamaan dengan metode regula falsi ada langkah-langkah atau algoritmanya. Langkah pertamanya yaitu tentukan selang A dan B-nya. Di soal sebelumnya sudah diberikan selang, yaitu 3 dan 6, di mana 3 itu A dan 6 itu B. Setelah kita menentukan selangnya, langkah kedua adalah menghitung nilai FA dan FB. Untuk menghitung nilai FA dan FB, kita menggunakan persamaan yang sudah diberikan di soal, yaitu persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Di sini x-nya kita ubah menjadi a, sehingga fa sama dengan a kuadrat dikurang 6a ditambah 5. Kemudian masukkan nilai a yaitu 3 tadi, sehingga fa menjadi sama dengan 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 5. fa sama dengan 9 kurang 18 ditambah 5. FA sama dengan min 4. Kemudian FB sama seperti mencari angka FA sebelumnya.
dengan memasukkan persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5, sehingga b-nya kita ubah menjadi x, menjadi fb sama dengan b kuadrat dikurang 6 kali b ditambah 5. fb sama dengan 6 kuadrat dikurang 6 kali 6 ditambah 5. fb sama dengan 36 dikurang 36 tambah 5, sehingga nilai fb sama dengan 5. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai c. Untuk menghitung nilai C, kita akan menggunakan rumus C sama dengan FB kali A dikurang FA kali B dibagi FB dikurang FA. Sebelumnya kan kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai FA, dan nilai FB. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, di mana FB sama dengan 5, A sama dengan 3, FA sama dengan min 4, B sama dengan 6. Nah, kita hitunglah menggunakan rumus, sehingga C sama dengan 5 kali 3 dikurang min 4 kali 6 dibagi 5 dikurang min 4. C sama dengan 15 tambah 24 dibagi 9. C sama dengan 29 dibagi 9. C sama dengan 4,33. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C yaitu 4,33, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung nilai FC. Untuk menghitung nilai FC, kita menggunakan persamaan fx sebelumnya, yaitu sama seperti kita mencari nilai FA dan FB yang tadi. Nah, kita masukkan nilai C tadi ke dalam persamaan, sehingga FC sama dengan C kuadrat dikurang 6 kali C ditambah 5. FC sama dengan 4,33 kuadrat dikurang 6 kali 4,33 tambah 5. 4,33 ini didapatkan dari nilai C yang tadi. Sehingga kita dapatkanlah di sini FC sama dengan min 2,223. Untuk langkah selanjutnya, agar lebih mempermudah mendapatkan nilai yang dicari, kita akan menggunakan tabel penolong. Nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel penolong. Sebelumnya kan kita sudah tentukan nilai A sama dengan 3, nilai C sama dengan 4,33, nilai B sama dengan 6, nilai FA sama dengan min 4, nilai FC sama dengan min 2,223, dan nilai FB sama dengan 5. Langkah selanjutnya, untuk menentukan selang baru yang akan kita buat pada iterasi kedua dan seterusnya, kita menggunakan perkondisian sesuai algoritma, yaitu jika FA kali FC kurang dari 0, maka selang barunya adalah A dan C, ya. Dengan B berubah menjadi C. Jika FC kali FB kurang dari 0, maka selang barunya menjadi C dan B, di mana A menjadi C. Nah, kita cek kondisi yang memenuhi. Kita lihat di sini FA kali FC sama dengan min 4 kali min 2,223 sama dengan 8,892. Nah, kita lihat di sini FA kali FC lebih dari 0. Maka kondisi yang ini, kondisi pertama ini tidak memenuhi, sehingga kita ceklah kondisi kedua apakah memenuhi atau tidak. Nah, di sini FC kali FB sama dengan min 2,223 dikali 6 sama dengan min 6,669. Nah, kita lihat di sini FC kali FB kurang dari 0. Nah, maka kondisi kedua ini memenuhi. Maka selang barunya akan menjadi C dan B, di mana A berubah menjadi nilai C. Nah, kita lihat tabel penolong yang ada di sini. Nilai A yang sebelumnya 3 berubah menjadi 4,33 karena kita sudah menentukan selang barunya tadi, di mana A berubah menjadi C, yaitu nilai C yang ini dipindahkan ke nilai A, yaitu 4,33. Nah,
langkah berikutnya kita lanjutkan ke iterasi kedua. Nah, di sini kita melanjutkan ke iterasi kedua. Kita ulangi dari langkah kedua sampai iterasi berhenti pada FC sama dengan 0 atau Cn dan Cn kurang 1 konstan atau bernilai sama. Nah, pada iterasi kedua ini kita ulangi ke langkah kedua, yaitu menghitung nilai FA dan FB seperti yang kita lakukan pada iterasi pertama sebelumnya. Di sini kita hitunglah nilai FA. FA sama dengan A kuadrat dikurang 6 kali A tambah 5. Kemudian masukkan nilai A pada iterasi kedua, yaitu 4,33 kuadrat dikurang 6 kali 4,33 ditambah 5. Kemudian FA sama dengan min, 2,223. Kemudian kita cari juga lah nilai FB. FB sama dengan B kuadrat dikurang 6 kali B tambah 5. FB sama dengan 6 kuadrat dikurang 6 kali 6 tambah 5. FB sama dengan 36 kurang 36 tambah 5. FB sama dengan 5. Selanjutnya, langkah ketiga mencari nilai C. Dengan memasukkan nilai A, nilai B, nilai FA, nilai FB yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam rumus. Di mana sebelumnya FB sama dengan 5, A sama dengan 4,33, FA sama dengan 2,223, B sama dengan 6. Nah, kita hitunglah menggunakan rumus. C sama dengan 5 kali 4,33 dikurang min 2,223 dikali 6 dibagi 5 dikurang min 2,223, sehingga kita dapatkan C-nya yaitu 4,846. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai FC. Nilai FC seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan persamaan fx dengan mengubah nilai x-nya menjadi C. Di sini FC menjadi FC sama dengan C kuadrat dikurang 6C ditambah 5. Kita masukkan nilai C sebelumnya yaitu 4,846, sehingga FC sama dengan 4,846 kuadrat dikurang 6 kali 4,846, sehingga FC nilainya sama dengan min 0,592. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tadi ke dalam tabel penolong untuk lebih mempermudah. Kemudian kembali masuk ke perkondisian lagi. Kita lanjutkan ke iterasi ketiga dan seterusnya sampai kita mendapatkan FC sama dengan 0. Sampai sini saya akan mempersingkat penjelasan karena langkah-langkah berikutnya akan terus mengulang sampai kita mendapatkan FC sama dengan 0. Nah, kita lihatlah langkah-langkahnya. Di sini saya akan menyingkat penjelasannya, tapi marilah kita lihat perhitungan yang sudah saya buat berikut ini. Nah, di sini kita lihat langkah-langkah ini akan terus mengulang sampai kita mendapatkan FC sama dengan 0. Kita lihat di iterasi keempat masih belum ditemukan. Di iterasi kelima, nah, FC belum sama dengan 0. Kita lanjutkan ke iterasi keenam. Nah, kita carilah nilai-nilai FA, FB, nilai C, nilai FC. Nah, kita lihat kita berpenolong pada iterasi ke-6 tadi. Di sini kita temukan FC sama dengan 0. Sehingga pada iterasi ke-6 iterasi ini akan berhenti. Maka didapatkanlah akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Akar persamaannya adalah nilai C yang tadi yaitu 5. Nilai C yang ini. Sehingga C sama dengan X sama dengan 5. Nah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Untuk
Programnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5 menggunakan metode regulasi Falsi pada Excel. Diketahui di sini f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5 dengan selang yaitu 3 dan 6. Untuk errornya kita tentukan yaitu sama dengan 0,001. Langsung saja untuk iterasi yang pertama. Di sini ada A. Untuk iterasi yang pertama kita ambil dari selang yang sudah diketahui tadi. Kita ambil 3. Dan untuk B kita ambil dari selangnya juga. Kita ambil 6. Untuk nilai C, pertama-tama kita cari nilai FA dan FB nya dulu. Untuk rumus FA, untuk menentukan nilai FA, kita masukkan nilai A ke dalam rumus persamaan f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Itu saja sama dengan A pangkat 2 kurang 6 kali A tambah 5. Selanjutnya kita cari nilai FB. Karena nih rumus FA dan FB sama, jadi kita tarik saja ke kanan. Nah, untuk nilai FB nya yaitu 5. Selanjutnya karena FA dan FB sudah diketahui, baru bisa kita masukkan nilai C. Untuk mencari nilai C, rumusnya yaitu FB kali FA kurang FA kali IB dibagi dengan FB kurang FA. Tentu saja kita cari sama dengan buka kurung lagi FB kali A tutup kurung lagi FA kali B tutup kurung 2 kali per buka kurung FB kurang FA tutup kurung, enter. Nah, di sini untuk nilai C-nya yaitu 4,333. Selanjutnya kita cari nilai FC. Untuk nilai FC-nya karena rumusnya sama untuk FA FB, maka kita tarik saja dari rumus FB. Hasilnya yaitu min 2,22 sekian. Selanjutnya kita cari FA kali FC sama dengan FA kali FC, enter. Untuk FA kali FC nilainya yaitu 8,88 sekian. Nah, karena di sini FC-nya belum mendekati nilai error yaitu 0,001, maka iterasinya akan dilanjut. Selanjutnya untuk iterasi kedua, nilai A itu ditentukan berdasarkan nilai FA kali FC. Jika nilai FA kali FC lebih besar dari 0, maka A mengambil nilai C. Dan jika FA kali FC kurang dari 0, maka B yang akan mengambil nilai C. Langsung saja kita masukkan formulanya. If buka kurung
nilai FA kali FC lebih besar dari 0, maka nilai A akan mengambil nilai C pada literasi sebelumnya. Dan jika tidak, maka akan mengambil nilai A pada iterasi sebelumnya. Tutup kurung. Di sini nilai A pada iterasi kedua mengambil nilai C karena FA kali FC lebih besar dari 0. Untuk nilai B kita buat formulanya juga sama dengan if kurung nilai FA kali FC lebih kecil dari 0, maka nilai B akan mengambil nilai C pada iterasi sebelumnya. Jika tidak, maka akan mengambil nilai B pada iterasi sebelumnya. Tutup kurung, enter. Nah, di sini nilai B-nya tetap yaitu 6. Selanjutnya di sini untuk nilai C kita cari dulu nilai FA dan FB. Untuk nilai FA dan FB pada iterasi kedua kita turunkan saja karena rumusnya sama. Untuk nilai C-nya juga kita turunkan karena rumusnya juga sama. Untuk nilai FC-nya karena juga sama seperti yang di atas, kita turunkan saja seperti sebelumnya. Nah, untuk FA kali FC kita turunkan juga dari yang atas karena rumusnya sama. Karena pada iterasi kedua juga nilai FC belum mendekati nilai error, maka iterasinya akan terus berlanjut sampai nilai FC mendekati nilai error yaitu 0,001. Selanjutnya kita blok semua pada iterasi kedua. Kita tarik ke bawah sampai menemukan nilai error. Nah, karena nilai FC pada iterasi ke-8 paling mendekati nilai error yaitu 0,0002, maka nilai C pada iterasi ke-8 akan dijadikan sebagai nilai X. Maka nilai X yang diambil adalah nilai C pada iterasi iterasi 8 yaitu 4,99949. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Saya dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan tentang program regular falsi. Baik, jadi ini ada program regular falsi yang saya buat di pemrograman bahasa C. Nah, pertama-tama ini adalah kita import library yang harus dipakai. Kedua, ini adalah fungsi X, di mana X pangkat 2 dikurang 6 kali X tambah 5. Setelah itu ada in main. Yang pertama kita deklarasi variabel, dan kedua kita meminta input user
Yang pertama adalah nilai A, nilai B, setelah itu toleransi error, setelah itu jumlah iterasi. Nah, ini adalah kita deklarasi iterasinya. Setelah itu fungsi A dan fungsi B kita masukkan ke dalam variabel Y1 dan Y2. Setelah itu inilah ada regular falsinya. Nah, pertama-tama kita periksa jika Y1, yaitu jika fungsi A dengan fungsi B dikali hasilnya lebih dari 0, maka tidak ada akar. Nah, jika tidak, pertama-tama kita akan mencetak header table. Setelah itu, ini adalah fungsi utama dari regular falsi, di mana fungsi FB kali A kurang FA kali B dibagi dengan FB kurang FA. Setelah itu ada if else, di mana kita periksa jika nilai jika nilai FA dikali FC kurang dengan 0, maka selang barunya adalah AC. Jika kondisi ini salah, berarti selang barunya adalah CB. Nah, setelah itu kita akan ngeprint tabelnya. Nah, dan setelah itu di sini kita akan mentukar nilai. Jadi jika FA kali FC kurang 0, maka nilai B ini merupakan nilai C yang dulu, dan nilai Y2 yaitu nilai fungsi B adalah nilai fungsi C yang dulu. Jika tidak, maka A sama dengan C, dan fungsi A FA sama dengan FC. Nah, ini akan diiterasi sejak kondisi ini betul. Nah, jika iterasinya kurang dari n, yaitu jumlah iterasi yang kita tentukan, maka kita akan ngeprint penyelesaian persamaan yang didapatkan adalah ini dengan toleransi error segini. Jika tidak, berarti penyelesaian tidak ditemukan. Nah, mari kita run. Sebagai contoh, nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 6. Kita buat toleransi errornya dengan 0,0001 dan jumlah iterasi kita buatnya 20. Nah, bisa dilihat di sini ini agak mirip dengan di cara manual, tapi ini gara-gara ini adalah komputer, jadi dia lebih akurat ya, angka di belakang komanya. Baik, itu saja untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari metode regular falsi merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan rentang untuk memperoleh akar persamaan. Berikut adalah poin-poin utama keunggulan. Yang pertama, tidak memerlukan turunan. Yang kedua, konvergensi lebih cepat dari biseksi. Yang ketiga, stabilitas yang baik. Yang keempat, lebih efisien untuk fungsi dengan kemiringan berbeda. Yang kelima, lebih sederhana dari implementasi. Yang keenam, tidak memerlukan evaluasi banyak titik. Yang ketujuh, menjaga interval yang mengurung akar. Syarat keberhasilan: yang pertama, fungsi harus kontinu pada interval yang dipilih. Yang kedua, dua titik awal harus mengurung akar dengan tanda fungsi yang berlawanan. Yang ketiga, interval awal harus tepat untuk mempercepat konvergensi. Yang keempat, menghitung titik potong C dengan rumus interpolasi linier.
Metode regulavalsi menawarkan keseimbangan yang baik antara kecepatan, konvergensi, dan stabilitas, membuatnya efektif untuk banyak masalah pemecahan akar fungsi nonlinear. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, konvergensi tidak selalu cepat. Yang kedua, asimetri dalam pembaruan titik. Yang ketiga, terjebak pada akar ganda. Yang keempat, perlu dua tebakan awal yang baik. Yang kelima, masalah pada fungsi yang tidak halus. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk fungsi tertentu. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.